dan bunda semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nur, konsultan menggendong. Dan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang gendong depan hadap luar atau front facing out. Dan nanti saya akan mempraktekkan menggunakan gendongan Cuddle Me Ultimo. Nah, sebenarnya apa sih gendong depan hadap luar itu? Gendong depan hadap luar adalah kita memposisikan bayi menghadap keluar seperti ini, sehingga apa yang kita lihat juga bisa dilihat oleh bayi. Beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita menggendong hadap luar adalah kita cek dahulu panduan dari gendongannya. Jika memang gendongan itu bisa dipakai untuk menghadap keluar, minimal usia berapa bisa dipakai. Nah, untuk menggendong hadap luar ini, pastikan bahwa leher bayi sudah kuat. Jika menggendong menggunakan tangan, biasanya kita akan memposisikan bayi di depan seperti ini, lalu menahan dada dan juga kedua pahanya seperti ini. Nah, ini biasanya umum dilakukan sekitar 4 bulan ke atas, di mana kepala bayi sudah tidak oglek-oglek lagi atau bayi sudah bisa menyangga kepalanya dengan baik. Kita bisa menggendong seperti ini tanpa gendongan dengan memposisikan si bayi ada di depan. Kita tahan kedua pahanya dan juga dadanya. Lalu jika kita ingin menggendong menggunakan gendongan, kita pastikan dulu bahwa gendongannya sudah support untuk hadap luar, dan kita lihat juga berapa usia yang disarankan oleh produsen gendongannya. Untuk SSC tanpa hip seat, ada produsen yang menyarankan bisa dimulai 5 bulan ke atas, dan untuk produsen hip seat biasanya akan menyarankan ketika bayi sudah bisa duduk. Termasuk Ultimo Carrier atau Cuddle Me Ultimo itu disarankan adalah usia ketika bayi sudah duduk atau minimal 6 bulan ke atas. Karena di Ultimo Carrier ini gendong depan hadap luarnya menggunakan hip seat. Hip seat kita tahu hip seat, jadi dipakainya adalah untuk bayi yang sudah bisa duduk. Hip itu pinggang dan seat adalah dudukan, jadi kalau saran saya penggunaan hip seat sebaiknya menunggu bayi sudah bisa duduk atau ketika didudukan itu sudah nggak oleng lagi. Kenapa sih dari newborn tidak boleh digendong menghadap keluar? Karena di samping jika newborn kita hadapkan keluar akan berpotensi dagunya menempel ke dada. Selain itu juga penglihatan bayi masih belum jauh. Penglihatan bayi akan berkembang dan mereka bisa melihat jauh dan lebih mendalam itu di usia 5 bulan ke atas. Makanya biasanya kalau kita panggil bayi di usia 5 bulan, jarak mungkin 2 meter, itu bayi sudah merespon dan sudah bisa melihat kita. Kalau kita ajak tersenyum, dia akan tersenyum. Tapi untuk bayi newborn, pandangannya masih dekat dan terbatas dan mungkin bisa jadi belum berwarna. Jadi lebih baik jika ingin menggendong hadap keluar itu menunggu usia ketika mata bayi sudah bisa melihat jauh dan mendalam, ketika kepalanya sudah nggak oleng lagi. Kalau rekomendasi dari saya, kalau misal ayah dan bunda memang mau gendong depan hadap luar, gunakanlah gendong depan hadap luar ini untuk memperkenalkan sesuatu kepada bayi, bukan untuk misalkan kita jalan-jalan ke mall terus kitanya lihat apa, bayinya lihat apa, itu jangan. Jadi ketika kita menggendong hadap luar, pastikan kita tetap selalu berkomunikasi sama bayi. Lalu tentang durasi untuk menggendong hadap luar sendiri, sebenarnya tidak ada patokan pasti berapa lama bayi harus digendong hadap luar, haruskah sekian menit, itu kembali lagi ke bayinya masing-masing. Ada bayi yang memang ketika digendong hadap luar dia setelah sekian menit dia menunjukkan rasa gelisah, tidak nyaman, rewel, itu sebaiknya langsung dihadapkan ke kita lagi. Yang penting jangan sampai over ketika menggendong hadap luar atau terlalu lama menggendong hadap luar, karena dikhawatirkan nanti bisa overstimulasi. Overstimulasi itu adalah
Contohnya kayak gini, misalkan Bunda bawa bayinya ke mall, menggendong hadap luar, lama berjam-jam, lalu sampai rumah pulang malamnya rewel, nangis, nggak bisa tidur. Nah itu juga bisa jadi tanda-tanda bahwa bayi Bunda mengalami overstimulasi. Nah mudah-mudahan bisa dipahami sedikit penjelasan saya tentang front facing out atau menggendong depan hadap luar. Sekarang saya akan contohkan penggunaan gendongan Ultimo Carrier atau Cuddle Me Ultimo untuk menggendong hadap luar. Nah untuk front facing out atau menggendong hadap luar menggunakan Cuddle Me Ultimo ini, Bunda menggunakan hip seat lepasannya. Jadi kalau kita beli Cuddle Me Ultimo itu kan pasti ada hip seatnya seperti ini. Lalu ada juga SSC-nya. Untuk settingan gendong depan hadap luar, kita pakai settingan yang paling kecil. Jadi ini kan settingannya bisa digeser-geser. Bunda pakai settingan yang paling kecil. Setelah itu kita pasang hip seatnya. Jadi dimasukkan ke sini. Yang ini juga sama, dimasukkan ke sini. Nah jadinya akan seperti ini. Ini nanti untuk tempat dudukan bayinya ketika akan gendong hadap keluar. Lalu sekarang saya akan pasang di pinggang. Pasang buckle seperti biasa sampai bunyi klik, lalu kencangkan. Nah seperti ini, udah nggak geser-geser, udah nggak longgar, nggak terlalu ketat juga tapi nggak terlalu longgar juga, jadi pas di sini. Setelah itu untuk settingan tinggi panel kita setting yang paling kecil. Nah ini kita setting yang paling kecil. Terakhir kita longgarkan shoulder padnya. Baru sekarang saya akan masukkan Gumi ke dalam gendongan. Gumi usianya 6,5 bulan dan dia sudah bisa duduk, atau ketika didudukan udah nggak oleng, jadi sudah bisa didudukan di hip seat carrier-nya Ultimo. Nah sekarang saya akan posisikan Gumi di depan seperti ini. Nah, lalu tarik kain panelnya. Tangan bayi di luar biar bisa bebas. Setelah itu kita pasang shoulder padnya. Nah, kayak gini. Baru ambil back strapnya dan pasang sampai bunyi klik. Setelah itu kita tarik. Satu lagi juga sama. Tarik ke arah serong. Tinggal rapihkan. Nah, seperti ini. Ketika bayi sudah bisa duduk tegak, itu otomatis torsonya udah kuat. Jadi ketika kita dudukkan di hip seat itu kita sudah nggak khawatir lagi akan nanti tiba-tiba bayinya kepalanya akan menunduk atau dagunya nempel ke dadanya. Wah,
Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Apa? Bayi usia segini juga biasanya senang banget kalau lagi ngaca. Jadi bisa sambil gendong begini, kita sambil adepin di depan kaca, lalu kita ajak ngobrol. Iya. Nah, untuk menurunkan bayi dari gendongan, kita tinggal kendorkan saja si yang sebelah sini, strap yang ini dicungkil. Strap yang ini juga sama dicungkil. Atau kalau misalkan teman-teman kesusahan mencungkil setelah itu kita tinggal lepaskan backstrapnya. Setelah lepas backstrapnya, turunkan kain panelnya, baru angkat bayinya keluar dari gendongan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang FFO dan juga pemakaiannya menggunakan Cuddle Me Ultimo atau Ultimo Carrier. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa ayah bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.